Oke, selamat datang di Ngaso Malam Kamis, ngobrol asik sore sampai malam Kamis. Eh, di mana lagi kalau bukan di Kios Ojo Keos, ini merupakan kolaborasi antara Aksi Kamisan dan Kios Ojo Keos. Sebelumnya kita semangatin diri satu sama lain dulu kali ya. Tepuk tangan dulu mungkin buat kita semua. Wah, luar biasa. Terima kasih sudah menyempatkan hadir, effort, datang ke wilayah Lebak Bulus, Jakarta Selatan, atau teman-teman juga yang masih mau nyempetin waktu nonton di Instagram live-nya Aksi Kamisan, atau mungkin juga nanti kalau buat yang dengerin di podcast Mudah-Mudahan ya, terima kasih juga teman-teman udah memberikan waktunya untuk mau ya mendengarkan obrolan yang ya penting gak penting sih sebenarnya, tapi tentu bagi kemanusiaan, situasi demokrasi dan juga sosial politik di Indonesia ini harusnya jadi bacaan kita sebagai warga ya, karena sesuai dengan judulnya di kesempatan episode Ngaso Malam Kamis yang ke-55 ini, udah lama, jadi udah 55 kali sejak tahun 2018, kita akan bahas mengenai kaleidoskop hak asasi manusia di Indonesia pada tahun 2022. Banyak banget pasti tahun 2022 kayaknya jadi tahun yang penting dan berarti bagi banyak pihak, banyak kalangan, banyak orang, karena transisinya begitu terasa dari fase pandemi COVID-19 sejak Maret 2020, walaupun di kisaran bulan Februari, bulan Maret itu ada serangan kembali yang begitu masif yakni Omikron, tapi sepertinya ya alhamdulillah kita bisa bertransisi ya, walaupun pasti banyak di antara kita mengalami banyak kehilangan dan lain-lain, turut bersimpati juga atas apa yang semua kita alami. Tapi kita survive nyampe di tahun 2022 dan banyak hal bisa dirasain kembali gitu. Ya akhirnya kita bisa kumpul lagi di Ojo Keos sejak bulan Oktober di 2022, terus juga Kamisan juga mulai aktif kembali di depan Istana Negara. Banyak festival musik juga pasti teman-teman datengin, diskusi dan sebagainya, acara-acara festival-festival dan lain-lain itu udah mulai marak kembali, mulai bisa dikunjungi, dan itu juga banyak bacaan dan analisisnya terkait situasi sosial politik, baik dari segi upaya kita warga untuk mencoba berpartisipasi dalam situasi sosial politik, udah mulai berdemonstrasi kembali pada hal-hal yang memang kontroversial yang terjadi di Indonesia, dan juga ya kita juga ngelihat gelagat negara kembali memanfaatkan momentum-momentum untuk membuat akhirnya situasi HAM di Indonesia menjadi memburuk kalau banyak bacaan banyak pihak ya. Termasuk nanti kita akan dengarkan langsung dari dua teman ngobrol kita. Pertama ada Jen Rosalina dari Divisi Pemantauan Impunitas Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, merupakan sarjana hukum dari Universitas Lampung ya, dan emang udah sering berkutat sama isu kasus manusia dan sosial politik Indonesia. Siapa dulu mungkin teman-teman yang nonton atau dengar di kesempatan kali ini? Oke, terima kasih Bang Jali. Selamat malam teman-teman, baik yang datang secara langsung di Kios Ojo Keos maupun 50 orang teman-teman yang datang, yang luar ada biasa. di rumah ya. Iya, teman-teman yang datang di Kios Ojo Keos ini Terima sampai kasih banyak. depan-depan gitu ya Bang ya. Sampai penuh banget gitu. Tapi untuk teman-teman yang belum bisa hadir bisa menyaksikan di live Instagramnya Aksi Kamisan ya. Ya. Aksi Kamisan, dan nanti untuk teman-teman yang belum bisa nonton secara langsung bisa lihat di video yang ada di live Instagram Aksi Ya di Kamisan. YouTube Pojok Keos atau di mudah-mudahan Iya, Spotify ya. bener. Jen, apa yang paling kerasa berkesan selama tahun 2022 nih? Gak usah yang soal kerjaan, HAM, hukum, demokrasi, tapi apa sih yang paling berkesan di 2022 ini gitu? Buat seorang Jen. Buat seorang Jen sih di tahun 2022 ya banyak hal sih Bang Jali, tapi lebih kepada di tahun 2022 ini aku bisa survive dengan diriku, tetap terus hidup dan dapat juga dikelilingi oleh teman-teman yang baik, sahabat, keluarga yang penuh cinta. Itu sih. Luar biasa, positif vibe banget ya. Pokoknya 2022 Amin. buat Jen. Satu lagi kita kedatangan juga teman ngobrol nih jauh dari pulau seberang dari Sulawesi Selatan, yakni dari Makassar.
walaupun sebenarnya lagi berkuliah di Yogyakarta, ya beliau merupakan lulusan dari Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atau HUNAS di Makassar dan juga sedang menempuh Magister Ilmu Hukum di Universitas Gadjah Mada atau UGM di Yogyakarta. Kita sambut aja ada Abdul Munif. Tepuk tangan buat Munif. Halo, terima kasih teman-teman yang udah hadir baik di sini maupun di Instagram. Salam kenal, saya Munif. Saya Pertanyaan yang sama nih, 2022 buat lo kayak gimana sih? pribadi. Ya pribadi. Oke, kalau pribadi sih sebenarnya tahun ini tahun yang cukup banyak berubah di diriku karena aku yang selama ini istilah di Makassarnya itu rewa kandang, berani di kandang sendiri, berani di tempat sendiri, akhirnya merantau gitu. Ini pertama kali aku merasakan merantau di pulau orang, ini Pulau Jawa. Aku bisa ke sini karena kebetulan aku di Yogyakarta dan istilahnya bisa mengakses lah dari Jogja ke Jakarta. Itu sih yang paling. Iya ya, ini Munif di Makassar memang udah bisa dibilang cukup banyak kontribusinya tentunya bagi pergerakan HAM, pergerakan mahasiswa ya, dan juga aktif di kolektif bernama Insersium ya, menghadirkan banyak riset, kegiatan, pelatihan dan sebagainya untuk turut berkontribusi dalam gerakan sosial politik di Indonesia. Langsung aja kali ya, mungkin kalau teman-teman nanti mungkin juga mau ngasih gambaran dan sebagainya yang di Ojokeo silakan sampaikan langsung nanti ada sesinya, atau kalau teman-teman yang nonton di live Instagram juga jangan sungkan-sungkan untuk kirim komen atau pertanyaan di kolom Q&A ya. Oke, mungkin ya 2022 ini mungkin tahun yang emang luar biasa ya. Banyak momentum yang sudah dilalui dan pasti punya memori yang cukup banyak berkesan buat kita gitu. Setiap orang pasti punya memorinya dan penting buat kita sebagai masyarakat atau warga, sebagai komunitas punya memori kolektifnya juga. Dan salah satu mungkin yang cukup teringat karena skalanya cukup besar, yakni di kisaran ratusan orang sebagai korban, yakni mungkin kita bisa mundur ke Januari 2022 ya. Yakni ada satu peristiwa yang sebenarnya ini bikin kita terkaget-kaget sih, yakni adanya penemuan atau hasil investigasi adanya bentuk perbudakan modern masih di wilayah Indonesia, yakni tepatnya di Sumatera Utara, provinsi terbesar bisa dibilang ya dari segi geografis ataupun sosial ekonomi di Pulau Sumatera, yakni di Sumatera Utara, tepatnya di Kabupaten Langkat gitu, yang dilakukan oleh bupatinya sendiri gitu, pemimpin politik di wilayah tersebut yang sebenarnya dia tertangkap dalam kasus korupsi, tapi setelah ada bentuk investigasi tindak lanjut dari KPK terungkap juga adanya bentuk perbudakan ya. Ini juga lagi ramai belakangan dibahas karena momennya Perdana Menteri Belanda si Mark Rutte itu juga lagi ngomongin ini, minta maaf atas kolonialisme Belanda, perbudakan modern dan sebagainya selama ya 250 tahun kalau nggak salah dari abad 16 dan seterusnya. Dan ya di Indonesia ini terjadi di 2022 gitu. Mungkin untuk bisa memflashback apa sih yang terjadi di momentum itu di Januari 2022 di Langkat dan apa yang sudah terjadi di proses hukumnya, mungkin bisa, siapa nih yang mau mulai duluan? Jen ya, silakan Jen. Oke, terima kasih Bang Jali. Jadi sebenarnya kalau misalkan diminta untuk flashback dia dari awal bulan Januari sampai nanti ke hari ini di bulan Desember gitu, tentu terkait dengan situasi HAM di negara kita sepanjang tahun 2022 itu penuh warna sih. Terutama terkait dengan catatan atau deretan pelanggaran HAM yang terjadi mulai awal bulan Januari sampai bulan Desember. Ya kalau misalkan dipikir-pikir kenapa itu semua bisa terjadi, ya selama pelanggaran HAM berat masa lalu di rezim Orde Baru itu tidak diselesaikan oleh negara kita, oleh presiden dan jajarannya, itu tentu kita masih ada bayang-bayang pelanggaran HAM gitu. Bayang-bayang ditakuti HAM kita dirampas oleh negara gitu dan kita tidak bisa merasa aman tentunya. Tapi kalau misalkan mau flashback sedikit, karena ini kita mau bicara hari ini terkait dengan kaleidoskop tahun 2022 terkait dengan situasi HAM-nya. Mungkin sebelum kita ke Langkat,
ada satu peristiwa lagi Bang Jali yang cukup mengagetkan publik sih. Karena lagi-lagi penjahat HAM itu di awal tahun 2022 diangkat menjadi pejabat. Padahal sesuai dengan putusan pengadilan pada saat itu, Untung Budi Harto yang dulunya merupakan anggota Kopassus dan dia merupakan salah satu anggota tim Mawar, itu kemudian di tanggal 4 Januari tahun 2022 itu diangkat menjadi Panglima Kodam Jaya. Kalau kita ngomongin soal Panglima Kodam Jaya kan posisinya itu sangat strategis karena dia pemegang komando utama terkait dengan operasional, pembinaan dan lain sebagainya di kewilayahan TNI AD di Jakarta Raya, Depok, Bekasi. Masuk di wilayah ini. Misalkan mungkin Tangerang. nanti ada kalau TNI datang itu atas instruksi dia berarti ya. Nah iya betul. Ya, semoga Nah, enggak sih. Dan dia Maijen Untung Budi Harto itu pada era Orde Baru dia merupakan salah satu penjahat HAM, teman-teman. Dan dia salah satu pelaku yang dengan otoritasnya menangkap secara paksa, menculik secara paksa saudara kita, kakak kita, abang kita, aktivis era 9798. Dan ya kita tahu hari ini tidak diketahui keberadaannya, tapi di era Presiden Jokowi di awal tahun, kado tahun baru kita diberikan kado ke publik gitu. Dan seorang penjahat HAM dijadikan pejabat. Ya Itu ini satu hal. kalau kita ngomong Wiranto, Prabowo, Hendro Priyono kan masih ada titel terduga ya. Ya, Kalau 3 orang itu ya, atau betul. orang-orang yang punya jabatan tinggi di militer. Tapi kalau Untung Budi Harto dan belasan orang di tim Mawar itu kita udah bisa sebut sebagai penjahat HAM karena udah Udah ada ada putusan pengadilan. walaupun pengadilan militer kan. Iya, betul. Dan walaupun udah ada titel sebagai penjahat HAM, Andika Perkasa dengan kewenangannya dan juga Presiden Joko Widodo dengan ya kewenangan juga bisa Mengangkat, bisa ya. sebenarnya bisa mencegah tapi turut membiarkan. Ya, akhirnya kita punya pimpinan militer di wilayah Jakarta atau ibu kota ini seorang penjahat HAM berarti ya. Iya. Dan itu kan artinya wajah impunitas di negara kita tuh semakin tebal, teman-teman. Selain pelaku penjahat HAM yang melakukan penculikan, penghilangan paksa pada era Orde Baru, kemudian diangkat menjadi pejabat, tidak dihukum dan masih diberikan jabatan strategis hari ini. Dan kondisi ini juga ditunjukkan dengan adanya teman-teman koalisi masyarakat sipil. Di awal tahun kita menggugat itu ke PT UN, Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tata Usaha Militer, namun gugatan kita ditolak oleh pengadilan dengan dalil ketiadaan atau kekosongan hukum di negara kita. Dan artinya ini juga menjadi salah satu wajah yang suram di awal tahun karena seorang TNI, maksudnya tubuh TNI itu cenderung superior karena dia tidak dapat tersentuh oleh hukum. Bahkan ketika koalisi masyarakat sipil itu ada Kontras, Amar dan lain sebagainya menggugat surat keputusan TNI atau keputusan tata usaha militer yang dikeluarkan oleh TNI, kemudian kita gugat ke pengadilan dan pengadilan menolak, yang padahal ini juga merupakan keresahan dari keluarga korban penghilangan paksa yang merasa harkat dan martabatnya diinjak-injak dan kemudian masih dihantui bayang-bayang masa lalu gitu Bang Jali dan teman-teman. Dan kemudian pengadilan menolak gugatan ini dan kita lihat bahwa TNI atau hukum di Indonesia itu tidak bisa menyentuh tubuh TNI gitu. Itu satu hal yang terjadi di awal bulan Januari. Dan yang kedua, tadi Bang Jali juga sudah mention terkait dengan temuan adanya kerangkeng manusia di Langkat. Kalau singkatnya tadi juga udah dijelaskan sama Bang Jali bahwa kerangkeng manusia itu ditemukan di rumah Bupati nonaktif, siapa namanya? Terbit Rencana Perangin-Angin. Dan ya dia mengklaim bahwa kerangkeng manusia tersebut itu merupakan tempat rehabilitasi para pengguna narkotika. Yang padahal klaim tersebut itu merupakan klaim secara sepihak yang mana BNN saja tidak mengkonfirmasi adanya tempat tersebut gitu.
Dan kemudian di situ terjadi praktik perbudakan modern di mana dengan otoritasnya, dengan kekuasaannya, Bupati yang sekarang Bupati nonaktif Langkat, ya dengan inisial ya tadi terbit rencana perangin-angin, dia mengeksploitasi para pekerja dan pekerja tersebut gratis, tidak dibayar. Kemudian para pekerja yang ada di kerangkeng tersebut itu dieksploitasi, dipekerjakan di lewat jam kerja, kemudian tidak mendapatkan jaminan kesehatan dan lain sebagainya, bahkan mendapatkan penyiksaan yang itu sangat-sangat kejam. Dan itu terjadi di awal Januari gitu, di tahun 2022. Geser ke Februari kali Bang Jali. Oke, boleh. Tapi mungkin sebelum ke situ bisa dijelasin nggak, atau mungkin ada informasi soal proses hukumnya udah sampai mana dan akhirnya apa yang perlu kita tahu tuh soal vonis kah atau apa gitu-gitu. Iya, kalau vonisnya itu dia dikenakan pasal TPPO ya, tindak pidana perdagangan orang. Aku lupa vonisnya berapa lama, tapi itu juga Ya, padahal harusnya bisa jadi ada wacana perguliran bahwa itu sebagai bentuk kejahatan kemanusiaan dan ya, masuk ke ranah pengadilan HAM ya. ya kalau misalkan kita analisa secara konstruksi hukumnya sih sebenarnya itu sangat-sangat terindikasi terkait dengan pelanggaran HAM berat, tentunya di dalam di unsur kejahatan kemanusiaan sih, karena ngomongin perbudakan kan, di situ juga tidak hanya perbudakan tapi juga ada praktik penyiksaan, ada pembunuhan di luar prosedur hukum gitu. Mungkin itu sih Bang Jali. Ya, itu emang bentuk gimana akhirnya satu penguasa politik atau pimpinan politik yang juga menjalankan bisnis satu wilayah dan ya sama-sama curang bisa ada praktik seperti itu ya, karena apa namanya itu dalam konteks perbudakan untuk industri sawit dan ya dan benar-benar parah sih, dan itu memang dialami di banyak titik di Indonesia dan itu berimplikasi juga tentunya terhadap kondisi lingkungan. Kita juga menyimak banyak sekali ya apa namanya pengerusakan hutan, pembalakan liar dan sebagainya untuk industri seperti sawit, tambang dan sebagainya, dan ternyata dalam prosesnya juga banyak yang menyalahi hukum dan HAM, hukum ketenagakerjaan, banyak juga pekerja di bawah umur dan sebagainya gitu-gitu, dan contoh di balik kasus Bupati Langkat ini benar-benar mengerikan, bahkan sampai di anaknya juga turut terlibat ya jadi terdakwa, tapi memang sayangnya di level awal di tataran pengadilan negeri proses pengadilannya sangat mengecewakan, mulai dari tuntutan sampai putusan memang sangat rendah bahkan, dan ya padahal ini multi aktor, ada juga ormas ya kan yang di Sumatera Utara memang sangat kental pergerakannya. Kalau teman-teman juga mungkin pernah nonton film Jagal dan Senyap bisa tergambar lah bagaimana cengkraman kuku ormas, beberapa ormas dan sebagainya sangat kental dalam kehidupan masyarakat di Sumatera Utara. Dan itu tergambar juga dalam proses ini. Nah di Februari ada apa nih Jan yang bisa di-share teman-teman? Februari mungkin bisa dirangkum Februari Maret kali ya. Valentine enggak? Februari. Iya, kalau Februari itu harusnya diwarnai dengan ambisi soal cinta ya. Tapi kalau di Februari edisi negara sih ambisinya ambisi untuk mengejar laju investasi nih Bang Jali. Ngeri banget sebenarnya. Dan di Februari itu ada pengerahan kekuatan secara berlebihan ke Desa Wadas. Dan ya di bulan Februari itu tahun 2022. Wadas di Purworejo di Jawa Tengah ya? Iya, Purworejo, Jawa Tengah. Tidak terlalu jauh dari Yogyakarta ya kalau secara geografis. Dan kalau dilihat kalau di bulan Februari itu memang negara sedang berambisi untuk menekan laju pertumbuhan ekonomi dengan mendorong adanya pembangunan yang kemudian pembangunan ini ditolak oleh warga Desa Wadas, dan penolakan ini kemudian direspons secara berlebihan oleh negara dengan melakukan pengerahan kekuatan secara berlebihan, ya penurunan aparat ke sana, ada intimidasi, ada penangkapan sunang-wenang, ada penyiksaan,
dan lain sebagainya. Dan itu semata-mata negara itu tutup mata daripada dia mementingkan kepentingan warga Wadas, lebih baik dia ya asik bercengkrama dengan oligarki gitu Bang Jali di bulan Februari Oke. itu. Ini menarik soal Wadas karena di sini juga ada Ilham ya. Oh iya Ilham benar. skripsinya soal Wadas mungkin nanti bisa share Sharing juga, juga. Mungkin benar. kalau buat teman-teman yang mungkin agak-agak skip ya Wadas nih emang mungkin yang mirip-mirip case-nya sama di lokasinya di Provinsi Jawa Tengah ini mirip kayak Mm-mm. Kendeng ya. Mm-mm. Bagaimana ada upaya alih fungsi lahan atau wilayah dari pemukiman di kalau Kendeng di Pati atau Rembang di Jawa Tengah, ini Wadas di Purworejo dari pemukiman kawasan pertanian mau diubah jadi tambang ya atau pabrik. Kalau di apa namanya di Kendeng Rembang Pati itu dari pertanian padi dan sebagainya mau jadi pabrik semen. Nah kalau di Wadas ini mau jadi tambang batu andesit ya kalau nggak salah ya. Iya, sama bendungan apa? Bendungan benda. Ya ada bendungan proyek bendungan yang akhirnya dibilang mau bisa Benar. menyuburkan daerah sekitar tapi ya itu masih banyaklah kajian yang akhirnya belum terpenuhi apa namanya, syarat-syarat penerbitan izin dan sebagainya dan ya ini terjadi di rezim politik yang sama sebenarnya ya yakni rezim politiknya ya Presiden Joko Widodo yang dulu katanya korban penggusuran dan nggak mau lagi bikin penggusuran pada saat periodenya dia Selesai. memimpin dan juga ada di bawah rezim Gubernur Ganjar Pranowo ya, Mhm. yang isu-isunya sih di Februari tahun depan bakal turun jadi calon presiden. Bukan tahun depan masih 2023 ternyata ini belum ganti tahun di 2 tahun ke depan ya di 2024. Eh Bagaimana kalau gua tanya secara iseng nih seharusnya publik menilai kinerja tokoh politik di wilayah Jawa Tengah ini untuk kita sama-sama ingat lah. Nih mungkin yang tinggal di Jawa Tengah sih. Oh sekarang di sekitar Sekarang itu ya. berdomisili di Jawa Tengah. Ya kalau secara objektif sih, ya masa kita mau sih dipimpin sama pemimpin yang tidak mementingkan kepentingan rakyat gitu. Dan malah lebih memilih sibuk untuk mementingkan kepentingan para oligarki gitu. Apalagi dengan alih-alih menekan laju investasi dan lain sebagainya, tapi justru malah memukul rakyat, justru malah merampas ruang hidup rakyat dan lain sebagainya gitu. Ya, walaupun kita ngomong ini bukan berarti pesan atau endorse buat calon-calon lain ya. Ya betul. Ini bentuk kritis saja terhadap orang yang berpotensi maju tapi punya catatan kelam. Karena saya selama masih bisa memimpin, walaupun sekarang harusnya kayak gubernur lain dia udah nggak punya kewenangan ya. Udah berhenti dan diganti oleh PLT atau PJ penjabat wilayah. Tapi ini mungkin satu memori kolektif yang harus kita rekam gitu bahwa di wilayah Jawa Tengah ya masih banyak sekali konflik-konflik agraria dan akhirnya berpotensi untuk merusak ruang hidup masyarakat dan menjalankan bisnis yang nggak berkelanjutan gitu tapi bisnis yang hanya untuk menguntungkan segelintir pihak. Oke. Kalau periode-periode selanjutnya mau dilanjut oleh Jen atau geser ke Munif nih? Maret nanggung sih kayaknya. Soalnya Maret polanya masih sama. Dia Maret tuh identik dengan ini ya memori kita terkait dengan Wawoni itu. Banyak teman-teman yang ada di Wawoni, teman-teman pembela HAM yang ada di daerah Wawoni, Sulawesi Tenggara ya. Tenggara kan? Ya. Tenggara. Dan itu mengalami bentuk represivitas dan kekerasan dari negara. Dan kalau misalkan itu di Wadas terjadi ambisi untuk menekan laju investasi, kalau misalkan Wawoni itu pemerintah berambisi untuk menjadikan Indonesia sebagai penghasil nikel terbesar dan kemudian di situ dibangun tambang nikel dan ketika masyarakat setempat menolak adanya tambang tersebut karena dapat merusak ruang hidup rakyat, tapi justru malah negara merepresinya, kemudian teman-teman yang secara aktif dan vokal untuk menolak adanya tambang di Wawoni, kemudian justru malah ditangkap. Kalau nggak salah ada 3 orang yang sempat ditangkap secara sewenang-wenang karena menolak tambang yang ada di Wawoni di Sulawesi gitu. Iya, ini erat kaitannya sama
proyeksi rencana atau kolaborasi antara pemerintah Indonesia dan Elon Musk ya. Mm-mm. Elon Musk yang punya SpaceX dan salah satu unit usahanya adalah menghasilkan mobil listrik atau Tesla Dan bahan bakarnya dan bahan ia bakunya menggunakan dari nikel. baterai yang menggunakan lithium Nikel. dan salah satu unsur yang paling penting adalah nikel. Nikel, iya. Itu terkait investasi Tesla, walaupun dianggap bersaing Indonesia dan beberapa titik lain seperti Kaledonia dan sebagainya. Bahkan untuk mendapatkan investasi itu Menteri Investasi kita yakni Pak Luhut Binsar Panjaitan juga sampai terbang ke Amerika ya sama Jokowi juga ya, walaupun promonya promo permen kopi itu waktu itu. Walau mendingan bawa kopi Chaos ya kan, jelas harusnya yang dibawa ke Amerika. Aduh, masuk. Kan sponsor nih. Waktu itu bawa permen dan ya bahkan ngendorse si mobil listrik itu sampai besar-besaran sih sampai sekarang kita ngelihat wacana ada subsidi untuk beli mobil listrik, beli motor listrik dan sebagainya. Walaupun banyak pengamat lingkungan menganggap ini sebagai bentuk greenwashing ya, atau kebijakan yang seolah-olah peduli lingkungan padahal ya hanya memindahkan masalah aja gitu. Karena banyak kalangan yang menilai bahwa solusi sebenarnya untuk mengurangi emisi karbon, gas rumah kaca, bukan efek rumah kaca ya, ini gas rumah kaca dan sebagainya itu harusnya transportasi publik yang diutamakan gitu. Dan ya kayaknya emang di tahun 2020 ini banyak banget konflik-konflik agraria ya, bagaimana akhirnya upaya investasi mau punya wilayah industri baru, tapi nggak mikirin bagaimana kondisi penduduk asli, bagaimana penampungan limbahnya, Betul. dampak terhadap lingkungan dan lain-lain, dan sebenarnya ditolak dan setiap orang sebenarnya punya hak untuk satu wilayah Mempertahankan atau ruang hidupnya. yang Ya. ruang hidup, atau kalau dalam konteks adat ya tanah ulayat istilahnya ya, Mhm. yang sudah diwariskan turun temurun beserta cara kehidupan kearifan lokal dan sebagainya itu dirusak sedemikian rupa dengan dalil adanya investasi, walaupun sebenarnya juga ada bacaan bahwa mungkin tenaga kerjanya juga bukan memberdayakan warga sekitar tapi justru bawa dari wilayah negara lain gitu, walaupun kita nggak anti globalisasi tapi ternyata bisa jadi ini hanya bentuk perpanjangan tangan investasi dalam skala global gitu atau kapitalisme gitulah ya. Selain ada Wawoni, ada juga tadi Wadas, mungkin ada yang mau share juga soal apa yang ada di Sangihe mungkin ya. Itu juga berkaitan kan ya. Munif atau Jen mau share apa yang ada di Sangihe? Mungkin aja kali ya, karena aku jujur aku kesini mau mau memberikan closer look untuk masalah-masalah pelanggaran HAM yang berat. Jadi Oke, aku siap. udah matok itu gitu. Ya, tadi kita masuk ke bab soal pelanggaran HAM berat. Nah, soal Sangihe juga karena Jen warga sekitar harusnya ya punya Akamsi. Teras Sulawesi Utara ya kan, dari Manado, dan Sangihe itu emang pulau terpencil dan berbatasan sama wilayah atasnya ya, Sulawesi. Kalau teman-teman ingat dulu ada pepatah atau kalimat dari Sabang sampai Merauke, dari Talaut sampai Pulau Rote, ya Talaut itu deket-deket lah sama Sangihe itulah ya. Gimana Jen, soal Sangihe mungkin perlu di-refresh juga nih teman-teman soal apa yang ada di wilayah tersebut berkaitan sama adanya tambang emas oleh salah satu perusahaan di Kanada ya. Ya kalau Sangihe sendiri sih sebenarnya itu kemarin tuh udah mau putusan kasasi ya. Udah lewat Putusan, administrasinya iya, sih lewat, udah proses. Dan kemarin tuh teman-teman di Sangihe sempat ke Jakarta ya. Dan juga waktu habis sidang di PT UN itu aktivis di sana pembela HAM yang menolak Sangihe itu PT Tambang Mas Sangihe itu sempat ditangkap dan disiksa di dalam tahanan dan atau kita bilangnya dikriminalisasi gitu Bang Jali. Dan kemudian kemarin agenda di Jakarta teman-teman di Sangihe kembali untuk mendesak Mahkamah Agung untuk memutus putusan kasasi yang berpihak pada Izin korban. usahanya harus dicabut ya. Iya, Menguatkan putusan di tingkat pertama betul. sebenarnya di Petun Jakarta.
Itu Dan sih ada paling. kriminalisasi juga ke beberapa orang aktivis saya seperti Robinson, Robinson. Saul dan sebagainya gitu-gitu. Itu pola yang memang mirip seperti tadi yang Jen jelaskan Ya di Wadas, Wawoni Wadas, di Wawoni dan dan sebagainya. Dan emang bener-bener sih dalam proses pembangunan ini kurang lebih tabiatnya memang mirip seperti Orde Baru, developmentalismenya nggak membuat partisipasi bermakna ya dari publik gitu, main terabas aja, banyak juga daftar hadir untuk sosialisasi misalkan, tapi itu udah dianggap sebagai daftar hadir untuk persetujuan dan sebagainya gitu-gitu. Mungkin kalau teman-teman juga ingat di tahun 2022 ini ada beberapa juga yang cukup ramai dengan kaitannya pariwisata ya, misal soal Pulau Komodo itu mau dibikinin Jurassic Park beneran, dan kok mereka nggak nonton Jurassic Park gitu ya, gimana akhirnya wacana indah soal taman bermain isinya dinosaurus, ujungnya kan juga pengelolanya dikejar sama dinosaurusnya gitu, dan sangat mungkin nanti dikejar juga sama komodonya gitu pada saat Sandiaga Uno atau Erick Thohir main ke Pulau Komodo, dan di ubur-ubur Komodo kan lucu juga nanti kalau ada video-video dokumentasinya gitu. Dan itu benar-benar nggak kebayang, dan bahkan beberapa pulau juga di secara pariwisata itu tiket masuknya juga dibikin mahal ya kan, 3 juta lebih dan lain-lain. Borobudur juga sempat kayak gitu wacananya. Bahkan terakhir eh, Mendagri kita Tito Karnavian, mantan Kapolri, juga punya wacana jual pulau buat investasi dan sebagainya gitu-gitu. Itu kebayang sih memang apa namanya bagaimana negara kita, pejabat-pejabat kita masih menghamba sama model-model pembangunan atau investasi yang sangat keliru dan sangat merusak dan merugikan alam dan juga lingkungan sekitar. Oke, mungkin kita bisa geser dulu ke Munif. Tadi Munif udah ngasih semacam apa namanya hint, petunjuk bahwa banyak juga bahasan-bahasan mengenai isu pelanggaran HAM berat. Ini isu yang jadi konten utamanya aksi Kamisan. Buat teman-teman juga yang mungkin baru berinteraksi pertama kali di sini, ya Kamisan hadir untuk menuntut negara menyelesaikan belasan kasus pelanggaran HAM berat yang sebagian besar terjadi di era Orde Baru di bawah rezim Soeharto selama 32 tahun dari tahun 65 hingga 98 dan beberapa tahun setelahnya. Ada beberapa kebijakan yang muncul di tahun 2022 ini. Mungkin buat teman-teman yang bergelut sama isu pelanggaran HAM berat, tahun 2020 ini kita dibikin bingung setengah mati ya, karena setelah belasan tahun di tahun 2008 terakhir ada proses kasasi dari seorang terduga pelaku Yuriko Guterres. pelanggaran HAM berat, Yuriko Guterres. Itu orang yang sangat dibenci di Timor Leste. Itu akhirnya dikabulkan oleh Mahkamah Agung di tahun 2008. Di 2022, 14 tahun kemudian akhirnya ada pengadilan HAM lagi gitu. Jadi baru ada 3 pengadilan HAM sebelumnya buat kasus Timor Leste, Tanjung Priuk dan juga Abe Pura dari sekitar 15 kasus yang sudah diselidiki oleh Komnas HAM. Dan akhirnya ada satu pengadilan HAM yakni atas peristiwa Paniai yang terjadi di 7-8 Desember 2014. Munif sama banyak kawan memantau proses secara langsung karena terjadi di Makassar, walaupun kasusnya terjadi di wilayah Papua, tapi persidangannya terjadi di wilayah Makassar, tempat Munif bermukim dan sebagainya. Apa Nif yang perlu dicermati dari satu momentum besar ini, yakni adanya pengadilan atas peristiwa Paniai? Iya, peristiwa Paniai ini kan terjadi tahun 2014 dan penyelidikan, mohon maaf kalau saya berbicara terlalu mungkin legalistik dan normatif, penyelidikan pro justisianya Komnas HAM itu udah kelar tahun 2010. Itu sempat ada bolak-balik berkas kan antara Komnas HAM dan Kejaksaan Agung, seperti pada kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat lainnya. Cuman yang menarik di sini adalah seperti yang Bang Jali garis bawahi tadi, bahwa ini adalah pagelaran persidangan pengadilan HAM pertama setelah tahun 2008 terhadap kasusnya Yuriko Guterres di kasasi. Ini bisa dibilang undang-undang pengadilan HAM, undang-undang nomor 26 tahun 2000 itu bisa jadi sebagai undang-undang yang telah mati suri. Tapi dengan adanya proses persidangan ini, undang-undang ini kembali diaplikasikan, digunakan untuk mengadili kasus yang terjadi di Papua, di Paniai itu. Cuman dari awal sejak
berkasnya ditangani oleh Kejaksaan Agung, memang sudah ada beberapa kejanggalan atau keganjilan gitu. Yang paling pertama, yang paling jelas, yang paling mencolok itu adalah tidak sesuainya hasil penyelidikan Komnas HAM dengan proses penyidikan dari Kejaksaan Agung gitu. Komnas HAM bilang terduga pelakunya itu, mohon maaf, dari Pangdam sampai prajurit yang paling bawah gitu dalam peristiwa 7-8 Desember yang melibatkan kasus persekusi penganiayaan terhadap anak dan pembunuhan melalui tembakan peluru tajam. Komnas HAM bilang rentang komandonya terduga pelakunya, itu istilahnya terduga pelaku, itu dari Pangdam Cendrawasih sampai prajurit terbawah batalion Yonif itu, APT, itu ternyata Jaksa Agung hanya menersangkakan satu orang gitu. Dan tersangka ini bukan yang memegang tongkat komando teratas, juga bukan pelaku yang paling di bawah. Jadi di tengah-tengah gitu. Ini mungkin strategi dari Kejaksaan Agung untuk tidak mengorek lebih jauh pelaku-pelaku yang seharusnya dimintai pertanggungjawaban pidana yang memegang tongkat komando tertinggi. Nah, itu menjadi keganjalan yang membuat korban sendiri sejak awal mendeklarasikan korban peristiwa Paniai 2014 itu menyatakan tidak akan berpartisipasi dalam proses apapun, menolak semua orang yang mengatasnamakan korban untuk membawa kepentingannya. Jadi sejak awal persidangan ini memang sudah disangsikan, sudah diragukan, karena ya terduga pelakunya Komnas HAM bilang sekian dengan rentang hierarki kayak gini, ternyata Jaksa Agung hanya menuntut satu. Toh hasil proses persidangannya itu udah diputuskan. Terdakwanya yang bernama Ishak I, Jenderal Purnawirawan, itu toh akhirnya divonis bebas. Kenapa divonis bebas? Saya merujuk analisis dari LEIP, Lembaga Independensi Peradilan, itu melihat kalau memang Kejaksaan Agung dari prosesnya ini cenderung gagal mengonstruksikan kejahatan ini sebagai pelanggaran HAM yang berat. Terutama kalau kejahatan terhadap kemanusiaan kan harus dikonstruksikan ini adalah serangan yang berskala luas atau sistematis yang ditujukan terhadap penduduk sipil. Nah sayangnya seperti di kasus-kasus sebelumnya, kasus Timor Timur, kasus Tanjung Priok, kasus Abe Pura, kecenderungannya jaksa selalu gagal mengonstruksikan kasus ini, entah gagal atau sengaja untuk gagal. Ya, menurut kalangan internasional bahkan ini Intended to fail. Atas, Itu dari David Cohen kan, kurang lebih observasinya terhadap persidangan Timor Timur ini, itu di judul hasil analisisnya di situ dituliskan intended to fail. Jadi dimaksudkan supaya gagal. Entah ini gagal atau sengaja dibuat gagal, ya inilah kenyataannya bahwa ada pola dari Kejaksaan Agung sendiri sebagai penyidik dan penuntut menangani proses ini, ya ujung-ujungnya gagal gitu. Walaupun di putusan di Pengadilan HAM Makassar ada hakim yang menyatakan pendapat berbeda atau dissenting opinion. Tapi nyatanya ya ini hanya mengulang kembali kecenderungan impunitas yang sudah ada dari dulu. Dan ini memperlihatkan wajah bagaimana orang asli Papua berhadapan dengan hukum. Orang asli Papua mengekspektasikan keadilan, tapi ya ginilah wajah pengadilan gitu. Itu sih kalau sedikit banyak tentang kasus Paniai tahun 2014 itu. Ya, Paniai sebagaimana juga terjadi di Abe Pura yang sama-sama wilayah di Papua, di tingkat pertamanya itu semuanya bebas ya. Berbeda mungkin di Tanjung Priok ada beberapa terdakwa yang dinyatakan bersalah. Untuk kasus Timor Timur yang kemudian jadi Timor Leste juga beberapa dinyatakan bersalah, walaupun dalam jenjang upaya hukum berikutnya, banding, kasasi, peninjauan kembali, akhirnya memang Undang-Undang 26 2000 ini secara fakta hukum belum pernah ada seseorang yang dinyatakan bersalah ya. Tidak ada satupun orang yang hidungnya dinyatakan bersalah berdasarkan putusan hukum yang mengikat di Republik ini bersalah atas kasus pelanggaran HAM yang berat. Semua yang bebas. Baik dari tingkat pertama sampai
Sampai yang paling tinggi peninjauan kembali di Mahkamah Agung. Gak ada satupun orang yang dinyatakan bersalah berdasarkan hukum. Putusan hukum Kasusnya yang ada, mengikat. korbannya ada ya. Korbannya ada. Nah itulah uniknya impunitas gitu ya. Impunitas itu ada suatu peristiwa kejahatan yang korbannya bisa dibilang jumlahnya ribuan gitu. Tapi karena impunitas, kejahatan ini seolah-olah nggak ada pelakunya gitu. Itu yang unik dari ciri-ciri yang mendasar dari impunitas, karena kejahatan itu seolah bisa terjadi tanpa pelaku, sedangkan meninggalkan korban yang lebih dari ribuan korbannya itu jumlahnya. Dan satu fenomena lagi yang akan semakin menggambarkan menebalnya impunitas atau kekebalan hukum terhadap para penjahat HAM, itu juga ada satu kebijakan politik yang ditandatangani oleh Presiden secara langsung, karena bentuknya adalah keputusan Presiden nomor 17 tahun 2022. Jadi kalau teman-teman kemarin sempat nyimak, punya kesempatan ngeliat live atau rekaman pidatonya Presiden Joko Widodo di DPR pada saat jalannya persidangan DPR tanggal 16 Agustus tahun 2022, itu merupakan hukum kebiasaan ya. Jadi setiap tanggal 16 Agustus memang Presiden pasti akan pidato di gedung MPR, dan di momen tahun 2020 dia menyatakan menaikkan atau menandatangani Kepres 17 2022 soal pembentukan tim penyelesaian pelanggaran HAM berat secara non-yudisial. Kenapa nih yang dimaksud dengan tim itu nih? Mungkin teman-teman perlu di refresh juga nih soal kebijakan ini. Nah, ini juga mungkin yang menjadi hal yang menarik di tahun 2022. Karena kita harus tekankan lebih awal kalau pendekatan negara untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM yang berat di luar pengadilan itu bukan hal yang pertama. Maksudnya dari tahun-tahun kemarin pemerintah memang selalu menggencarkan bagaimana kasus ini biar nggak sampai ke pengadilan gitu. Terutama kasus-kasus masa lalu. Sebelum-sebelumnya untuk 65 mungkin kita pernah dengar simposium 65. Di situ katanya kasus 65 ini dibedah berdasarkan pendekatan sejarah dan ada beberapa rekomendasi yang dihasilkan. Itu paradigmanya ya non yudisial kan, berusaha meminggirkan penyelesaian melalui sarana yudisial pengadilan HAM. Berikutnya lagi ketika Wiranto menjadi Menko Polhukam, itu juga Wiranto sempat mengajukan proposal pembentukan Dewan Kerukunan Nasional gitu. Ini DKN ini agak lucu karena wacananya adalah bagaimana menyelesaikan kasus pelanggaran HAM yang berat berdasarkan ya, hukum adat, musyawarah mufakat. Nah ini dari peneliti di luar seperti yang dari Australia, Kate McGregor dan Ken Setiawan ini melihat Indonesia sebenarnya makin ke sini itu semakin menjauhi penyelesaian pelanggaran HAM, mekanisme penyelesaian pelanggaran HAM yang berat yang sesuai dengan norma atau hukum HAM internasional. Karena argumen-argumen yang ada kan ini kayak misalnya Luhut Binsar Panjaitan itu mengargumentasikan kita bisa menyelesaikan masalah kita sendiri tanpa perlu didikte oleh hukum internasional, masyarakat internasional dan lain-lain. Nah, Kate McGregor dan Ken Setiawan bilang kalau ini adalah kecenderungan Indonesian way, tanda petik Indonesian way, dengan glorifikasi hukum adat, dengan glorifikasi musyawarah mufakat itu kan. Penyelesaian kekeluargaan ya, gitu. Merespons momentum di bawahnya kasus 65 dalam itu International People Tribunal ya. Walaupun modelnya kayak food court di kampus-kampus, fakultas hukum, tapi itu jadi perhatian dunia juga waktu itu kan ya. Nah itu makin ke sini Indonesia katanya McGregor dan Setiawan itu semakin menjauhi norma hukum HAM internasional dan menggulirkan bagaimana masalah HAM ini diselesaikan secara kekeluargaan lah, secara berdasarkan hukum adat. Ini kayak misalnya si Wiranto kan sempat merujuk di Papua itu ada tradisi bakar batu. Kalau setelah perang suku, masalah perang suku itu diselesaikan secara adat gitu. Nah itu mau diterapkan di kasus pelanggaran HAM yang berat, jelas lah. Bahkan aktivis-aktivis HAM Papua jelas menolak. Ini benar-benar manipulasi budaya demi impunitas gitu. Mengatasnamakan budaya, mengatasnamakan hukum adat, tapi sebenarnya dengan tujuan apa? Tujuan melanggengkan impunitas. Jadi
kaitannya dengan tim PPHAM apa? Jadi eh, dari Jokowi naik sebagai presiden di periode pertama, Jokowi memang terus menggulirkan, pemerintahannya terus menggulirkan bagaimana kasus HAM ini diselesaikan di luar pengadilan gitu. Ada trial and error, DKN gagal gitu, walaupun sudah diusungkan. Ada lagi nama-nama lain, Komite Rekonsiliasi, ada UKP, PPHB Ada gitu. tim terpadu ya. Tim terpadu, tapi nah uniknya di tahun 2022, tim PPHAM ini adalah yang berhasil gitu. Yang berhasil maksud saya yang berhasil dibentuk. Itu dibentuk melalui Kepres Keputusan Presiden nomor 17 tahun 2022. Ini sedikit banyak punya masalah di kalau kita baca misalnya Kepres itu, ini kan tujuannya adalah untuk mengungkap dan menyelesaikan secara non yudisial, mengungkap dan melakukan pengungkapan dan penyelesaian secara non yudisial. Tapi kalau kita lihat di semua pasal-pasalnya tidak ada satupun kata kebenaran di situ. Apa yang mau diungkap di situ? Ini di sini nggak ada kejelasan. Ini komisi kebenaran, semacam komisi kebenaran, komisi penyelidikan, atau tim analisis yang isinya ada ahli, ada tokoh-tokoh ini. Nah itu hal yang agak ambigu dan anomali karena saya sendiri bolak-balik lembar-lembar Kepres itu nggak ada satupun kata kebenaran yang apa yang mau diungkap gitu. Terlebih lagi misalnya, walaupun dijelaskan di situ di Kepres ini ada pengungkapan dengan menilik, dengan meninjau sebab akibat, siapa korbannya. Tapi pengungkapan kasus HAM ini nggak menjangkau indikasi pelaku gitu. Dan malah yang terindikasi jadi pelaku ada di dalam timnya ya. Ya, itu dua orang itu, purnawirawan TNI, satu dari BIN gitu. Satu terlibat, diduga terlibat, namanya udah disebut oleh jaksa penuntut kejahatan serius di Timor Leste, di Timor Timur, dan satu juga terlibat dengan pembunuhannya Munir gitu. Jadi ini yang unik. Apa yang mau diungkap sedangkan terduga pelakunya ada di dalam gitu. Itu yang bikin aneh karena di satu sisi ini mau mengungkap tapi pengungkapannya itu udah dipatok, gak bakalan menjurus ke indikasi pelaku gitu. Terlebih lagi pengungkapannya itu berdasar pada dokumen-dokumen Komnas HAM. Dokumen Komnas HAM itu sendiri sebenarnya sedikit banyak merupakan pengungkapan. Apalagi yang mau diungkap? Ya mungkin ada tambahan-tambahan analisis lah. Karena di situ ada ahli dan kebetulan dosen yang mengajar di tempatku juga termasuk di situ. Halo Pak Mas Uceng. Ya, Sapa halo Mas aja Uceng. mungkin nanti menonton Iya. dan mendengarkan ya. Iya. Semoga bisa silaturahim. Nah itu. Terus kita lihat juga rekomendasi hal-hal yang bisa direkomendasikan, yaitu pemulihan di situ. Pemulihannya seperti pemberian bantuan sosial, beasiswa, rehabilitasi fisik, dan lain-lain. Nah ini kecenderungannya semua pemulihan yang sifatnya material. Saya tidak menafikan kalau sebagian korban memang membutuhkan pemulihan yang bersifat material seperti itu. Tapi kesan yang timbul adalah bentuk-bentuk pemulihan atau reparasi kepada korban ini sifatnya apa ya? Karitatif begitu. Charity gitu. Itu kebaikan kedermawanan elit negara kepada korban yang kasihan korban gitu. Korban yang kedudukannya rentan secara sosial dan ekonomi. Hasilnya apa? Bisa saja menjurus pada memecahkan solidaritas korban gitu. Jadi kondisi ekonomi dan sosial dari korban yang rentan itu dieksploitasi, diiming-imingin, negara berikan kamu ini, kamu nggak usah menuntut penyelesaian di jalur pengadilan, nah ini selesai. Nah itu yang sangat terkesan, sangat cukup mencolok dalam Kepres ini. Jadi pemulihannya saya tidak
saya sendiri tidak menafikan kalau itu adalah sedikit banyak merupakan kebutuhan korban. Tapi pemulihan seharusnya tidak karitatif, harus memang transformatif, benar-benar memulihkan, bukan seolah-olah ini kebaikan negara gitu, ini kebaikan rezim ini gitu, enggak. Ya, dan pemulihan mendesak juga sebenarnya secara tidak langsung juga sudah diberikan oleh Iya, satu lembaga yang sangat berwenang, yakni LPSK Lembaga Perlindungan gitu. Korban ya. Nanti kita juga bisa diskusi soal itu karena udah ada kehadiran juga salah seorang dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, ada Om Ali. Nah. Jadi itu yang perlu paling dicermati ya dari satu kebijakan nomor 17 Kepres 17 2022 soal tim PPHAM penyelesaian pelanggaran HAM berat secara non yudisial yang mungkin itu akan jadi satu entry point atau checkpoint buat pemerintahan era Joko Widodo selama 8 tahun ini, bahwa sudah ada upaya masif untuk bisa dibilang mereka akan mengklaim bahwa ini semua sudah coba diselesaikan oleh mereka ya. Padahal dalam realitanya, dalam pandangan keilmuan dan cara-cara HAM berat yang berlaku secara universal ini sangat keliru ya. Ini anomali karena di situ ada unsur kebenarannya, ada pengungkapan kebenarannya, ada reparasinya, tapi nggak ada dimensi keadilannya sama sekali gitu. Nah di Kepres ini, di Kepres 17 2022 tidak ada satupun pasal yang menyatakan kalau tim PPHAM ini nggak akan menutup jalur pengadilan. Prinsip universal, prinsip-prinsip menentang impunitas tahun 2005 itu menjelaskan kalau sebuah komisi atau badan dibentuk untuk mengungkap kebenaran, itu harus berangkat dari prinsip kalau proses ini nggak akan menihilkan atau menutup kasus penyelesaian di pengadilan. Nah di tim PPHAM itu nggak dijelasin gimana hubungan antara tim PPHAM ini dengan pengadilan. Apakah menutup jalur pengadilan atau berjalan paralel, itu enggak. Jadi apa yang terjadi ya simpang siur. Korban dan teman-teman di gerakan masyarakat sipil menganggap ini bisa menutup jalur penyelesaian yudisial. Dan keraguan dan kecurigaan itu adalah hal yang wajar. Di sisi lain pemerintah terus menampik, enggak, ini komplementer, bukan substitutif. Nah, yang disayangkan adalah Kepres ini sama sekali tidak mengklarifikasi ini komplementer, ini melengkapi pengadilan HAM atau menggantikan. Jadi kecurigaan korban, kecurigaan teman-teman di gerakan masyarakat sipil memang adalah hal yang wajar, ketakutan itu. Berbeda juga sama satu situasi atau contoh yang sering dicatut sama Mahfud MD, yakni KKR Afrika Selatan, yang kalau KKR kan setelah masa apartheid itu semua pejabat ataupun anggota militer yang punya dosa masa lalu terkait kebijakan rasial itu dipanggil, dimintai keterangan, mereka berhak mengajukan pemaafan ya. Tapi di situ juga ada proses hukum yang dari sekian ribu yang mengajukan dimaafkannya dari konteks hukum, tapi hanya sebagian kan yang dikabulkan gitu. Itu sangat jauh sama apa yang terjadi di contoh di tim PPHAM atau di undang-undang KKR lama juga. Itu salah satu permasalahannya sehingga dibatalkan dan sekarang wacananya mau dibikin lagi ya. Jadi kalau aku secara pribadi memang melihat tim PPHAM ini berangkat dari keinginan untuk menyelesaikan secara non yudisial, menutup jalur yudisial itu. Ini mencerminkan kalau negara lebih mengutamakan penyelesaian non yudisial ketimbang penyelesaian melalui pengadilan HAM. Alih-alih misalnya, saya sendiri tidak menampik kalau Undang-Undang 26 2000 itu sedikit banyak ada kelemahannya. Kalau memang negara atau pemerintah memiliki kehendak politik, memang serius mau menyelesaikan ini, kenapa undang-undang ini nggak diperbaikin? Kenapa harus pakai jalur ini gitu? Belum lagi tim ini diisi oleh terduga pelaku gitu. Itu sih Bang Jal. Ya, kajian lengkap soal kritik atas Undang-Undang 26 2000 sebentar lagi teman-teman bisa akses di buku yang diproduksi oleh Kontras dan Insersio, masih diproses oleh penerbit Ultimus. Nanti silakan teman-teman tunggu aja tanggal mainnya dan semoga bisa segera dimiliki dan tentu menjadi bahan pembelajaran bareng-bareng ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah masih mau sabar menyimak, coba mengikuti jalannya proses diskusi dan sebagainya. Teman-teman yang di Instagram Live juga terima kasih masih stay tune di sini. Tadi kita udah bahas panjang lebar dari apa yang terjadi di Januari, Februari dan seterusnya.
sampai di fenomena-fenomena yang terjadi dalam isu penuntasan pelanggaran HAM berat yang jadi konten atau materi utamanya aksi Kamisan selama ini. Nah mungkin satu atau dua lagi ya fenomena yang terjadi di tahun 2022 yang begitu besar dan menyita perhatian kita semua, tentu bagaimana akhirnya urgensi atau pentingnya untuk mengubah kepolisian itu semakin meningkat karena ada kasus-kasus yang terjadi ya. Kita mungkin tentu masih sangat ingat apa yang terjadi di Malang ya, di Stadion Kanjuruhan di Kabupaten Malang, di pasca terjadinya pertandingan sepak bola antara Arema Malang melawan Persebaya Surabaya, memang pertandingan yang sangat sengit, derby Jawa Timur dan sebagainya. Di 1 Oktober tahun 2022 itu direspons dengan begitu keras oleh kepolisian, dengan begitu kejam, dengan begitu jahat. Pitch invader sebenarnya, atau momen yang sangat biasa dalam pertandingan sepak bola di mana supporter datang ke tengah lapangan untuk mengapresiasi atau mengkritik tim yang mereka cintai, tapi direspon dengan tembakan gas air mata, kekerasan, bahkan ada satu korban tewas yang benar-benar tewas karena ditendang, tendangan kungfu oleh anggota TNI, begitu fatal. 135 sampai hari ini dinyatakan tewas. Terus juga ya fenomena polisi beberapa juga sangat banyak. Di tahun ini kita ngelihat bagaimana perwira-perwira polisi dipanggil di Istana Negara, bahkan kabar sampai ada tes urin, nggak boleh megang handphone dan sebagainya. Juga ada kasus kriminal antar polisi terhadap Kadif Propam. Ini seorang yang paling gencar untuk mengevaluasi, mengoreksi Polri secara internal, tapi dia justru menjadi pelaku tindak pidana pembunuhan ajudannya sendiri itu ya, Barada Yosua ya, almarhum, dan juga dengan beberapa orang-orang di sekitarnya. Apa yang patut kita ingat dan terus rawat serta suarakan untuk mengoreksi kinerja kepolisian di tahun 2022 ini dan seterusnya. Silakan Jen atau Munif. Ya, kalau misalkan ngomongin institusi kepolisian hari ini, memang banyak sekali rekam buruknya di tahun 2022 terkait dengan ya praktik penggunaan senjata secara berlebihan, penggunaan kekuatan secara berlebihan, kemudian ada praktik-praktik atau akrobat yang dilakukan di tubuh internal kepolisian sendiri gitu. Kalau misalkan kita lihat kemarin Piala Dunia sudah berakhir, tapi peristiwa Kanjuruhan belum ada muncul nih keadilannya gitu. Dan Emang Liga 1 udah mulai lagi ya, walaupun tanpa penonton. Ya, aku nggak tahu sih kalau Liga 1. Soalnya Lampung nggak ini sih Jen ya, nggak ada klubnya. Ya, dan tadi mungkin juga sudah di mention sama Bang Jali terkait dengan Kanjuruhan, bagaimana arogansi dari tubuh kepolisian sendiri, aparat negara yang kemudian merespon supporter bola, masyarakat sipil yang menonton pertandingan bola di Kanjuruhan Malang, kemudian direspon secara brutal, menembakkan gas air mata secara berlebihan, melakukan penembakan di luar prosedur dan lain sebagainya gitu. Dan kemudian juga dari situ mundur lagi ke belakang terkait dengan peristiwa ini ya, Ferdy Sambo ya. Dan peristiwa Ferdy Sambo ini lucunya dia di pelakunya itu merupakan Kadif Propam yang seharusnya bertindak secara tegas untuk secara aktif juga melakukan pengawasan secara etik terhadap tubuh kepolisian, tapi malah menggunakan senjata di luar prosedur atau penggunaan senjata sewenang-wenang gitu. Dan itu satu hal, dan lain halnya ada banyak sekali praktik-praktik penyiksaan, bahkan penembakan di luar proses hukum. Itu juga terjadi di tahun 2022, tidak hanya di kepolisian, bahkan TNI juga Bang Jali di Mimika Papua. Ya kalau kita lihat aparat diberikan kewenangan untuk memegang senjata, tapi justru malah memegang senjata untuk memerangi rakyatnya sendiri, masyarakat sipil tentunya.
Dan itu terjadi juga di Papua dilakukan oleh TNI Tentara Nasional Indonesia dan itu yang dimutilasi anak di bawah umur gitu kan. Dan dari itu semua terjadi bahwa baik dari TNI maupun Polri gitu itu tentunya perlu perbaikan institusi atau reformasi institusi secara masif gitu. Dan juga kalau di tubuh kepolisian sendiri itu sebenarnya mereka punya perkap peraturan kepolisian ya bagaimana mereka harus seyogyanya menggunakan senjatanya bagaimana terus ada standar-standar prinsip hak asasi manusianya juga dan itu tidak diimplementasikan dengan baik dan akhirnya menyasar masyarakat sipil dan masyarakat sipil lagi yang menjadi korbannya. Dan ya benar tadi di awal juga kita sempat obrolin bahwa ini semua terjadi sebenarnya akar permasalahannya karena adanya impunitas itu. Karena pelaku pelanggar HAM tidak diadili, tidak mendapatkan hukuman, kemudian reformasi institusi itu tidak berjalan pasca transisi dari rezim Orde Baru yang wataknya sangat otoritarian dan ke masa demokratis dan ini menjadi catatan besar gitu. Kayak misalnya aksi-aksi sekarang juga rentan untuk direpresi, ditembaki, dibunuh, ditangkap sewenang-wenang. Ya karena presiden buruk ini terjadi di era Orde Baru, bagaimana kasus-kasus di era Orde Baru juga tidak diselesaikan dan kemudian orang-orang yang menjadi pelaku lapangan bahkan menjadi aktor intelektualnya itu tidak diadili dan diberikan hukuman akhirnya menjadi contoh buruk bagi kepolisian, bagi aparat saat ini baik polisi maupun TNI untuk mencontoh bahwa ya atasanku aja dulu membunuh, menangkap orang sewenang-wenang itu tidak diadili, malah diberikan jabatan yang strategis tapi malah ya menjadi contoh yang buruk gitu di sekarang. Ya contoh terdekat mungkin kalau ngomongin kekebalan hukum polisi itu yang juga akhirnya bisa jadikan contoh secara visual ya. Kalau teman-teman nonton Pengabdi Setan 2 Komunion itu tergambar jelas bagaimana sosok bapak di film itu merupakan salah satu atau salah seorang pelaku Petrus kan ya. Penembakan misterius kenapa akhirnya dia ngumpulin jari dan sebagainya supaya akhirnya si Rominom itu nggak ganggu si Rini dan adik-adiknya dan sebagainya gitu-gitu. Dan sampai sekarang Petrus juga belum selesai. Petrus merupakan salah satu bentuk tindakan pelanggaran HAM yakni dalam bentuk pembunuhan di luar prosedur hukum atau extrajudicial killing walaupun terduga yang dibunuh adalah merupakan preman atau dulu istilahnya adalah gali istilahnya ya. Pelaku tindak kriminal residivis itu orang yang melakukan tindak kejahatan berkali-kali dengan ciri gondrong misal, Bertato, tatoan, tindik dan sebagainya itu bermutasi jadi tindakan polisi terhadap begal misalkan ya yang terjadi di operasi-operasi negara saat pembersihan keamanan di konteks-konteks kegiatan multinasional seperti Asian Games di 2018 dan mungkin juga yang terjadi di tahun 2022 ini yakni momentum G20 ya Indonesia sebagai negara presidensi forum ekonomi yang sangat elit 20 negara dengan ekonomi terbesar di dunia gitu di Bali seperti itu. Kita nggak akan bahas soal G20 walaupun itu juga momentum penting dan di dalam prosesnya ada pembatasan-pembatasan terhadap suara-suara kritis dan sebagainya gitu-gitu. Tapi Brigjen sudah menggambarkan ya bagaimana kepolisian ini benar-benar kelihatan busuknya gitu di tahun 2022 ini ya mungkin sehingga ada beberapa adaptasi ya. Dan kayaknya kita udah nggak ngeliat lagi polisi melakukan tilang secara langsung itu bagusnya walaupun tilang elektroniknya juga semakin merajalela dan ngeri kadang kalau nerima surat di rumah gitu-gitu. Kalau mau perpanjang STNK dan sebagainya ada surat yang harus dilunasin terlebih dahulu dan lain-lain ya. Dan yang entah panjang sih emang manuver atau etape atau cara ya tahapan untuk bisa mereformasi kepolisian dan itu tugas yang cukup berat ya entah
seperti apa, takutnya emang ini hanya menunggu momentum saja, mereka agak menahan diri, tapi secara alam bawah sadar mereka memang memandang bahwa tindak kekerasan, tindak kesenang-wenangan terhadap publik atau warga itu merupakan sesuatu yang mereka harus lakukan gitu kan. Ini juga kejadian di momen-momen aksi-aksi besar yang juga menyikapi satu proses yang besar juga di tahun 2022 ini. Mungkin 2020 ini kalau disimpulkan lebih banyak proses yang menggambarkan kemunduran gerakan sosial politiknya ya di Indonesia gitu. Salah satu yang menandakan itu adalah disahkannya rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selama proses puluhan tahun, dan momentum besarnya terjadi di 2019 dan dibatalkan karena ada suara yang sangat masif dan besar dari mahasiswa dan juga masyarakat di berbagai titik di Indonesia. Itu akhirnya disahkan di bulan Desember, masih di awal bulan ini, dengan berbagai kontroversi yang masih ada di dalamnya. Mungkin Munif mau share apa aja yang perlu disikapi dari jalannya proses penyusunan sampai akhirnya KUHP yang sudah disahkan di Indonesia ini gitu. Ya, yang paling pertama memang ada kecenderungan bahwa partisipasi publik itu tim perumus dan Kemenkumham itu sebagai wakil dari pemerintah mengklaim sudah melakukan partisipasi publik dengan ya jalan-jalan ke universitas, datang ke USU, datang ke Unhas gitu, datang ke berbagai universitas, dan itu dianggap sebagai bentuk penyerapan aspirasi partisipasi. Nah, padahal secara konsep ideal partisipasi tidak hanya sebatas itu. Kita menganggap partisipasi itu paling tidak termasuk hak untuk didengarkan, hak untuk dipertimbangkan, dan hak untuk diberikan penjelasan. Ada beberapa pasal yang kontroversial yang dikritisi, seperti ya karena draftnya berubah-ubah, saya tidak terlalu hafal pasal keberapa. Kayak misalnya lese majeste atau penghinaan presiden. Kebetulan wakil Menteri Hukum dan HAM itu juga dosen saya di Jogja. Itu dia yang bersangkutan itu mengargumentasikan kalau ya ini sama sekali sudah tidak kolonial lagi, karena deliknya berubah dari delik umum, delik biasa seperti di KUHP lama menjadi delik aduan. Jadi yang bersangkutan, dosen saya itu bilang kalau yang kolonial itu bukan substansi penghinaan presidennya, penghinaan penguasanya, penghinaan kepala negaranya, tapi yang kolonial itu adalah bentuk atau sifat dari delik itu. Nah, betapapun tidak, pasal lese majeste ini di mana-mana sangat rentan digunakan untuk mengkriminalisasi teman-teman yang kritis terhadap pemerintah, terhadap presiden. Terlepas lagi kalau kita sampai mulut kita berbusa-busa untuk membedakan yang mana kritik, yang mana penghinaan, itu percuma aja kita berdebat kalau pada kenyataannya teman-teman pembela hak asasi manusia lah yang menjadi korban penegakan hukum pidana gitu. Terlepas lagi ada perubahan bentuk deliknya, bentuk atau sifat deliknya, tapi muatannya substansinya tetap ya untuk melindungi martabat seorang presiden. Nah, presiden itu jabatan itu benda mati gitu. Yang kalau memang mau melindungi martabat, di mana-mana sudah ada pasal penghinaan yang biasa gitu. Kenapa tidak pakai pasal itu? Nah, itu yang teman-teman di gerakan masyarakat sipil selalu mendesak agar pasal itu dihapuskan. Karena dengan argumentasi apapun tetap ada muatan kolonial di situ. Dengan mana misalnya RKUHP ini kita anggap sebagai proyek dekolonialisasi kan, untuk membebaskan hukum pidana kita dari hukum Belanda yang kolonial itu. Tapi substansinya tetap sama walaupun deliknya berubah gitu. Kita percuma, ini sih yang mana sih kritik, yang mana penghinaan? Toh pada penerapannya teman-teman sedikit mengkritik kena ini,
kena itu. Apa lagi namanya? Undang-undang ITE saja misalnya. Itu delik aduan. Tapi hampir yang menggunakan kurang lebih dari riset-risetnya SafeNet kalau tidak salah, itu kecenderungannya yang menggunakan pasal ini ya pejabat gitu. Oh, ada advokat spesialis pengadu UU ITE ya ke polisi gitu, walaupun dia bukan pihak yang berhak untuk mengadu ya. Itu sih yang itu satu lese majeste. Ada lagi misalnya pasal hadzai artikelen, itu pasal penghinaan terhadap kekuasaan umum. Di situ diancam juga tuh kita pidana penjara kalau menghina kekuasaan umum seperti DPR, Kejaksaan Agung, kepolisian dan lain-lain. Ada juga misalnya yang agak mengganggu bagi kebebasan berkumpul, itu kayak misalnya kriminalisasi terhadap pemberi aksi demonstrasi yang tidak ada pemberitahuan gitu. Itu seolah-olah rezim hukum yang ada kalau kita melakukan aksi demonstrasi kan pemberitahuan kan, bukan izin gitu. Dengan pasal ini, dengan dikriminalisasinya aksi demonstrasi yang tidak berpemberitahuan, itu seolah-olah mengubah konstruksi hak untuk berkumpul menjadi kamu boleh berkumpul selama kamu memberitahukan ini, tapi kalau kamu tidak memberitahukan ini, kamu bisa dikriminalisasi. Nah, itu yang dari rezim pemberitahuan seolah-olah sekarang berubah menjadi rezim izin. Ya, dan sebenarnya kan kalau dalam filosofi peran atau fungsi polisian atau aparat keamanan itu melindungi. Iya, melindungi. Tapi dalam praktek polisi malah menghadap kita ya, bukannya membelakang merepresi kita gitu. Ya, itu emang beberapa hal yang dalam praktik bertolak belakang dengan isi norma atau filosofisnya ya. Sama ini juga soal ya memang walaupun dari tahun 99 itu penyebaran dan penyebarluasan gagasan Marxisme-Leninisme itu udah dikriminalisasi. Itu perubahan kesekian dari KUHP. Tapi sekarang muncul lagi. Nah, ini dengan munculnya ini memang masih mengandung problematika karena apakah Marxisme dan Leninisme itu harus dilarang atau tidak? Yang paling pertama ya sejarah 65 harus diungkap dulu dong gitu. Tapi karena tatkala udah terkriminalisasi sejak tahun 99, ini muncul lagi di RKUHP. Dan yang bikin anehnya, yang dikriminalisasi itu bukan hanya penyebar pengajaran dan penyebarluasan Marxisme-Leninisme, tapi ditambah lagi ada kata-kata atau paham lain yang bertentangan gitu. Padahal Pancasila merespon atau meresapi beberapa nilai dalam Marxisme-Leninisme ya. Nah, itulah gitu. Jadi ini ada aspek-aspek yang sangat karet atau paham lain yang bertentangan dengan saya melihat seperti anarkisme ya. Bisa saja itu. Isme lain. Islamisme misalnya dan lain-lain. Nah, itu yang bikin dengan karet seperti ini, interpretasi penguasa bisa berganti. Ini bisa menjerat atau memukul, menghantam oposisi-oposisi yang membawa gagasan-gagasan alternatif yang lain misalnya. Saya menganggap misalnya Pancasila dan Undang-Undang Dasar itu selama Orde Lama Orde Baru nggak berubah-berubah, gitu aja bunyinya. Tapi karena penguasanya berganti, Pancasila di Orde Baru, mohon maaf, itu sangat represif gitu. Itu sangat, dengan atas nama Pancasila misalnya orang udah bisa dicap menentang negara gitu. Jadi ya walaupun teksnya Pancasila Undang-Undang Dasar seperti itu aja, gitu-gitu aja. Tapi itu akan bergantung bagaimana kekuasaan menafsirkan demi mempertahankan kekuasaannya, dan itu terlihat di Orde Baru gitu. Itu sih beberapa masalah soal RKUHP. Thank you Munif atas penjelasannya mengenai apa yang patut masih kita pelototin soal isi KUHP. Di samping lagi-lagi kalau untuk konteks pelanggaran HAM berat sebagai konten utama di Kamisan juga punya atau menghadirkan kebingungan sih, karena akhirnya tindak pidana berat terhadap HAM ini ganti istilah dari pelanggaran HAM berat menjadi seperti itu. Tindak pidana berat terhadap HAM itu dimasukkan sebagai bentuk tindak pidana khusus di bab 35.
yang bikin ketentuan pidana minimum beberapa bentuk kejahatan kemanusiaan menjadi turun menjadi 5 tahun dan maksimalnya juga turun jadi 20 tahun diseragamkan dengan bentuk ancaman di banyak kasus atau bentuk tindak pidana. Bahkan ya korupsi juga kan kita tahu beberapa deliknya turun jadi dari 4 menjadi 2 tahun dan sebagainya gitu-gitu. Itu juga sangat dikhawatirkan mengubah ketentuan khusus dalam tindak pidana berat terhadap HAM seperti berlakunya daluarsa dan juga mengenai asas berlaku surut yang bisa jadi akan dihentikan dengan adanya asas legalitas dalam KUHP ini gitu. Bertentangan lah kalau lebih spesifik teman-teman bisa mengkaji aja bagaimana isi pasal 187